Sulit dipercaya. Dulu pemain termahal timnas, Mees Hilgers kini hilang ditelan waktu cedera panjang. Selalu dihujat fans, jadi korban klub dan nasib di timnas di ujung tanduk. Masih sulit dipercaya. Nama yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kebangkitan lini belakang timnas Indonesia, kini justru seperti menghilang perlahan dari sorotan. Mees Hilgers, bek muda yang sempat menyandang status sebagai pemain termahal timnas Indonesia, kini terjebak dalam pusaran badai cedera, konflik klub, tekanan publik, hingga masa depan yang tak menentu. Dulu, kedatangannya disambut gegap gempita. Media ramai, fans antusias, harapan membubung tinggi. Ia bukan hanya pemain keturunan, tapi juga simbol ambisi besar Indonesia untuk naik kelas di level Asia bahkan dunia. Namun sepak bola selalu kejam. Dalam sekejap, segalanya bisa berubah. Hari ini, Mees Hilgers berada di titik paling rapuh dalam karirnya. Cedera datang silih berganti. Menit bermain menghilang. Konflik internal dengan klub membuat posisinya semakin terjepit. Hingga akhirnya, klubnya mengiyakan satu keputusan pahit. Mees Hilgers dilepas, di saat kondisinya belum sepenuhnya pulih, di saat mentalnya sedang rapuh, di saat masa depannya dipenuhi tanda tanya. Dari pemain mahal, kini seperti beban. Nama Mees Hilgers pun berubah dari kebanggaan menjadi sasaran hujatan. Setiap kesalahan diperbesar. Setiap ketidakhadirannya dipertanyakan. Ia tak lagi dinilai dari potensi, tapi dari absennya kontribusi. Fans timnas Indonesia yang dulu memujanya, kini tak segan melontarkan kritik tajam, bahkan tuduhan. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks. Mees Victor Joseph Hilgers lahir pada 13 Mei 2001 di Belanda. Ia tumbuh dalam sistem sepak bola Eropa yang keras, disiplin, dan menuntut konsistensi ekstrim. Bermain sebagai bek tengah, ia dikenal punya postur ideal, duel udara kuat, kemampuan membaca permainan yang matang, serta ketenangan dalam membangun serangan dari belakang. Pada 30 September 2024, Hilgers resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Saat itu, publik menaruh harapan besar. Ia dianggap sebagai kepingan terakhir yang bisa memperkuat tembok pertahanan Garuda. Statusnya sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia semakin menegaskan ekspektasi itu. Namun, sepak bola tidak berjalan di atas kertas. Cedera menjadi titik balik paling menyakitkan dalam karir Mees Hilgers. Ia mulai kehilangan ritme. Waktu bermainnya menurun drastis. Kondisi fisik yang belum stabil membuatnya sulit kembali ke performa terbaik. Di saat bersamaan, muncul konflik internal di klub yang memperumit segalanya. Dari luar, publik hanya melihat satu hal. Ia tidak bermain. Tapi di balik itu, ada pertarungan panjang melawan tubuhnya sendiri. Ada tekanan mental luar biasa. Ada ketidakpastian masa depan. Ada rasa frustrasi yang tidak bisa diungkapkan di media. Ketika klub akhirnya memutuskan melepasnya, itu menjadi pukulan berat. Tidak semua pemain kuat menerima kenyataan seperti ini. Terlebih bagi pemain muda yang masih dalam fase membangun karir. Nasib di timnas pun ikut terkatung-katung. Dengan minimnya menit bermain dan kondisi cedera yang belum pulih sempurna, peluang Mees Hilgers untuk dipanggil memperkuat timnas Indonesia di FIFA Series Maret mendatang nyaris tertutup. PSSI dan tim pelatih tentu tidak ingin mengambil risiko besar dengan memanggil pemain yang belum sepenuhnya fit. Di satu sisi, ini keputusan rasional. Di sisi lain, ini pukulan mental bagi Mees Hilgers. Bayangkan, dari simbol harapan, kini ia bahkan belum tentu mendapat kesempatan membuktikan diri. Padahal, jika melihat potensi dan kualitas murninya, Mees Hilgers adalah aset besar. Ia punya usia emas. Ia punya pengalaman bermain di sistem Eropa. Ia punya kecerdasan taktik dan disiplin tinggi. Sesuatu yang masih sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama untuk menghadapi lawan-lawan berat di level Asia. Namun, sepak bola tidak hanya soal bakat. Ia adalah soal momentum, kebugaran, dan kepercayaan. Dan saat ini, Mees Hilgers sedang kehilangan semuanya sekaligus. Yang membuat situasi semakin menyakitkan adalah gelombang hujatan. Setiap kali namanya disebut, komentar negatif bermunculan. Disebut pemain gagal. Disebut hanya numpang nama. Disebut tidak memberi kontribusi. Bahkan ada yang mempertanyakan keputusannya membela timnas Indonesia.
Padahal, keputusan naturalisasi bukan hal mudah. Itu adalah keputusan besar dalam hidup seorang pemain. Mengganti kewarganegaraan, mengganti identitas sepak bola, mengganti masa depan internasional. Semua itu butuh keberanian. Mes Hilgers mengambil keputusan itu karena percaya pada proyek besar Timnas Indonesia. Ia percaya bahwa Indonesia sedang menuju level baru. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah. Namun kini, sejarah itu justru terasa menjauh. Situasi ini menjadi pengingat keras. Betapa cepatnya publik sepak bola bisa berbalik arah. Hari ini dielu-elukan, besok bisa dicaci. Hari ini disebut penyelamat, besok disebut beban. Namun sepak bola juga selalu memberi satu hal yang adil. Kesempatan kedua. Dan Mes Hilgers masih punya waktu. Usianya masih sangat muda. Karirnya belum selesai. Cedera bisa disembuhkan. Ritme bisa dikembalikan. Kepercayaan bisa dibangun ulang. Yang dibutuhkan hanyalah satu titik balik. Jika Mes Hilgers mampu bangkit, kembali fit, menemukan klub yang tepat, dan mendapat menit bermain reguler, maka cerita ini bisa berubah drastis. Dari tragedi menjadi kebangkitan. Dari kejatuhan menjadi pelajaran. Dari hujatan menjadi tepuk tangan. Timnas Indonesia sendiri masih sangat membutuhkan sosok bek tengah dengan karakter seperti dirinya. Terlebih menghadapi agenda besar ke depan. FIFA Series, Piala AFF 2026, dan proyek jangka panjang menuju Piala Dunia. Indonesia butuh pemain yang bukan hanya kuat fisik, tapi juga matang mental dan taktik. Mes Hilgers punya modal itu. Ia hanya perlu kesempatan dan kepercayaan. Dan disinilah peran kita sebagai fans diuji. Apakah kita ingin menjadi supporter yang hanya memuja saat menang dan mencaci saat jatuh? Ataukah kita ingin menjadi bagian dari proses panjang, mendukung saat sulit, dan merayakan saat bangkit? Karena sepak bola bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang berani bangkit setelah jatuh. Mes Hilgers kini berada di titik paling rendah. Tapi dari titik terendah itulah, banyak legenda justru lahir. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah Mes Hilgers akan menyerah pada keadaan? Atau bangkit dan membuktikan bahwa ia memang layak menyandang status sebagai salah satu aset terbesar Timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Dan sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang tidak berhenti berjuang.